dari 700 anak Indonesia yang saya berangkatkan, semua alhamdulillah berjaya mendapatkan ijazah dan bekerja di lingkungan dunia global yang mendapatkan nilai atau value pada waktu bekerja jauh daripada yang diperkirakan awal. Mari kita jadi insan global dengan kuliah di universitas di luar negeri, dalam hal ini di Malaysia, untuk menggapai masa depan global yang cemerlang. Dan kami bersama Tugu Media Group siap memfasilitasi, siap memotivasi, siap menginspirasi dan memberi masukan-masukan dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita bersama Pak Surya Burhanuddin, warga Tidar, tinggal di Tidar. Kalau tempat tinggal sebelumnya di mana-mana Pak ya, di Jakarta dan lain, tapi sekarang sedang tinggal di Tidar. Beliau adalah pemerhati dan praktisi pendidikan global. Ya mungkin bisa dikenalkan dulu Pak soal terkait Pak Surya ini kan profesinya, maksudnya kan jarang ya yang konsen di dunia pendidikan global. Mungkin Pak Surya bisa memperkenalkan diri dulu, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tugu Media yang memberi kesempatan kepada saya pagi ini untuk bincang-bincang yang berkaitan dengan masa depan generasi muda anak bangsa yang harus tentu perlu tuntunan dan bimbingan kita semua. Saya Surya Burhanuddin, usia baru 74 tahun dan alhamdulillah 5 tahun ini tinggal di Kota Malang. Saat ini saya tinggal di Villa Puncak Tidar, Kota Malang. Memang 5 tahun saya ada di Kota Malang, terasa nyaman, terasa cocok sekali untuk lansia seperti saya berada di kota yang tenang, bersih dari sisi polusi, dan penduduk yang cukup ramah dengan pendatang. Itu yang membuat sampai hari ini saya masih sangat nyaman berada di Kota Malang. Itu kira-kira. Oke, Pak, ini langsung kepada pokok persoalan Pak ya. Kenapa pentingnya menjadi penduduk global? Nah, itu ketika kita bertemu dengan Pak Surya itu selalu didengung-dengungkan. Nah, itu kan berarti kalau didengung-dengungkan terus itu berarti kan penting Pak ya. Kenapa Pak penting Pak jadi anak Malang atau warga Malang itu kenapa penting menjadi penduduk global? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang disodorkan kepada saya tajuk bahasan hari ini, jalan mudah bagi Arema kuliah ke luar negeri dan menggapai masa depan global yang cemerlang. Saya melihat 5 tahun saya tinggal di Kota Malang ini, yang menarik atau menjadi perhatian saya bahwa Malang ini merupakan kota pendidikan. Karena itu menjadi tujuan bagi putra-putri generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia untuk melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi, baik swasta maupun negeri di Kota Malang. Itu yang saya perhatikan. Karena setiap ada jadwal penerimaan sangat ramai dan bertambah penduduk dengan datangnya orang tua dan sebagainya. Jadi di sini merupakan kota yang saya lihat banyak universitas, banyak swasta maupun negeri yang menjadi tujuan daripada pelajar-pelajar di Indonesia.
Lalu kita tahu bahwasanya Malang, kalau kita ibaratkan satu kolam kehidupan atau kolam bagi mahasiswa yang mengikuti pendidikan, itu luasnya tidak berubah, tetap segitu. Yang kalau saja perguruan tingginya dijadikan tujuan bagi seluruh pelajar Kota Malang, yaitu tamatan SMK, tamatan SMA, tamatan MAN, itu tidak cukup. Untuk warga Malang kuliah tidak cukup. Karena kita tahu setiap tahun itu bangku perguruan tinggi negeri yang bisa menjadi tujuan pelajar seluruh Indonesia itu hanya 20% maksimum. Karena memang tersedianya bangku perguruan tinggi hanya 20% dari 100% tamatan SMK, SMA. Itu se-Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia. Jadi artinya ada 80% yang tidak tertampung di universitas negeri. Dan tidak tertampung atau memilih tidak kuliah mungkin Pak ya? Memilih tidak kuliah atau mencari universitas lain. Nah di sini saya mencoba memberikan pemikiran, ya dah, bahwasanya dari pengalaman yang saya jalani sendiri. Saya usia 74 tahun, bekerja 32 tahun di satu BUMN besar di Indonesia, di mana dalam 32 tahun bekerja itu saya sempat bertugas di 5 benua. Benua Australia, benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, dan sempat di Afrika. Dan saya beruntung ya sebagai orang yang datang dari keluarga sederhana, tetapi sempat menikmati kehidupan di 5 benua yang telah memberikan banyak pola pikir baru atau mindset baru kepada saya dari hasil keberadaan di 5 benua ini. Bahwasanya ternyata Tuhan menciptakan dunia seluas alam terbentang. Bukan seluas Kota Malang, bukan seluas Jawa Timur, bukan seluas Pulau Jawa, dan bukan seluas Indonesia. Dan terbukti bahwasanya siapapun orang dapat berkehidupan di seluruh pelosok dunia dalam bahagia dan sejahtera. Karena bahagia dan sejahtera itu hak kita. Itu yang harus diperjuangkan. Jadi artinya di seluruh pelosok dunia yang tidak berpagar ini kita bisa berkehidupan. Kenapa kita harus sempitkan ruang gerak kita hanya mau kuliah di Malang, mau kerja di Kota Malang, atau mau kuliah di Jawa Timur atau di Jawa, mau hidup di Jawa dan di Jawa Timur. Nah ini pemikiran ini telah mendorong saya untuk juga menjalani kehidupan global. Nah, sementara kita tahu ada kata bijak bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, era globalisasi sudah menempatkan kita berada pada nuansa persaingan global. Suka tidak suka, kita sudah berada di nuansa persaingan global. Nah, apakah kita dalam hidup ini harus menjadi penonton atau menjadi pemain? Tentu kita ingin jadi pemain. Untuk dapat menjadi pemain di era globalisasi ini, kita harus punya kapasitas yang berskala global. Kita harus mempunyai kualitas yang berkapasitas global. Kita harus kemandirian yang berkualitas atau berskala global. Kita harus mempunyai percaya diri, tingkat percaya diri yang berskala global. Dan kita harus punya networking atau jaringan yang berskala global. Nah, lalu bagaimana untuk memiliki identitas diri dalam skala global? Tidak ada kata lain. Kita harus menjalani pendidikan
atau berkehidupan di lingkungan pendidikan yang juga bernuansa global, yaitu di luar negeri. Apa itu arti pendidikan tinggi global? Nomor satu, kurikulumnya global. Nomor dua, bahasa kuliahnya global. Nomor tiga, dosen-dosennya tamat dari berbagai negara global. Dan tentu mahasiswanya juga datang dari mancanegara yang tentu mewakili dunia global. Nah, keberadaan kita di dunia pendidikan global tentu akan menularkan kita segala masukan, kapasitas, kualitas, kemandirian tentu dalam skala global. Itu sebetulnya. Oke, jadi menarik ini Pak. Kalau dulu ya saya merefleksikan ketika lulus SMA Pak ya. Atau mungkin mayoritas orang Malang lah ketika lulus SMA itu pikirannya itu ya Malang, kuliah di UB, UNER, ya jauh-jauh mungkin di UI, UGM ya itu. Tidak ada kepikiran kuliah di luar negeri gitu Pak. Kenapa kayak gitu Pak? Dan apakah memang penting untuk anak SMA itu sudah berangan-angan nanti kalau kuliah terdesain kuliah ke luar negeri gitu Pak? Menurut Pak Surya penting apa enggak? Harus Pak. Karena kan tadi suka tidak suka mau tidak mau era globalisasi sudah menempatkan kita berada pada nuansa persaingan global. Artinya perusahaan-perusahaan industri-industri dari luar negeri itu akan beroperasi di Indonesia. Apakah kita mau jadi penonton? Kenapa kita tidak jadi pemimpin dari perusahaan-perusahaan mereka itu? Sehingga mereka tidak mendatangkan pimpinan-pimpinan perusahaan atau tenaga ahli dari negara mereka. Kan kita juga punya hak. Tetapi untuk itu kita harus punya bekal yang cukup. Nah, jadi bahwasanya dunia itu tidak seluas Malang. Nah, kebetulan dari pengalaman saya berada di 5 benua yang ada di dunia, telah membuka mindset pemikiran saya bahwa perlunya kualitas global tadi bagi anak-anak muda, generasi muda, anak bangsa. Nah, alhamdulillah anak saya, anak pertama perempuan kuliah di Malaysia, kemudian S1 lanjut pasca sarjana di Swiss, bekerja di Swiss, bekerja di Amerika. Bisa, ternyata orang kita berada di dunia global, dari mulai mengikuti pendidikan sampai bekerja, sampai berkarir. Anak nomor 2, S1, S2 di Malaysia, bekerja di satu perusahaan minyak kelas dunia, dan ditempatkan di berbagai negara, dan sekarang memimpin perusahaan itu di satu negara besar, dan bisa mencapai prestasi seperti itu. Anak ketiga juga kuliah di Malaysia, bekerja di Amerika, dan sekarang menjadi salah satu pimpinan di industri hospitality. Dan alhamdulillah semua kegiatan itu berlanjut. Selama 28 tahun saya berhasil memfasilitasi, memotivasi dan memfasilitasi lebih 700 putra-putri generasi muda anak bangsa dari seluruh Indonesia untuk kuliah ke luar negeri melalui Malaysia. Dari Malaysia dia lanjut ke Australia, dari Malaysia dia lanjut ke Inggris, dari Malaysia dia lanjut ke Belanda, dan dia bekerja di Milan, ada yang bekerja di Dubai, ada yang bekerja di Singapura, ada yang bekerja di Kuala Lumpur. Ya, jadi artinya generasi muda kita mampu bersaing di dunia kehidupan global dimanapun di seluruh negara. Jadi kesempatan yang bagus ini, setelah 5 tahun saya berada di Kota Malang, kok saya merasa terpanggil untuk mengajak putra-putri generasi muda anak bangsa Kota Malang, ayo kita keluar sekolah ke luar negeri. Dan sekarang belum terdata Pak ya, mungkin berangkat sendiri-sendiri kan cucu Bapak itu ya. Nggak ada yang mengorganisir ya? Ya, sempat ada satu pelajar saya dari SMA Negeri 1 Kota Malang,
Itu tahun 2008 saya berangkatkan ke salah satu universitas negeri di Malaysia. Dan dia mengambil jurusan marketing, dia tamat. 2012 dia bekerja di satu industri susu terkenal dunia di Indonesia, dan menduduki terakhir saya lihat sudah menjadi marketing manager. Ya dah, perusahaan besar susu kelas dunia. Lalu kemudian 2004 tahun bekerja, dia sudah mampu menyekolahkan adiknya yang tamat dari SMA Negeri 8 Kota Malang untuk sekolah ke Malaysia di universitas negeri juga. Nah, jadi artinya estafet membina generasi muda itu sudah berjalan. Nah, sudah itu kebetulan tahun 2024 ini 1 bulan yang lalu, tepatnya 1 Oktober 2024 ini, cucu saya tamat dari SMA Negeri 8 Kota Malang, juga kuliah ke Universitas Utara Malaysia, dan sekarang sudah 1 bulan, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Nah, satu hal yang menjadi perhatian bahwa karena supply dan demand untuk dunia pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya Kota Malang itu tidak seimbang, lebih banyak yang berminat dari bangku yang tersedia, sehingga seleksinya ketat sekali. Seleksinya ketat sekali melalui kompetisi yang berat. Sementara untuk sekolah ke luar negeri tidak memerlukan tes. Kalau nilai kita sudah cukup baik, itu kita langsung diterima tanpa melalui tes. Lalu kalau ada kesempatannya seperti ini, kenapa kita tidak raih? Ya dah, kita harus bertanding, dan nanti ujung-ujungnya ternyata kita tidak berhasil, lalu kita baru mau mencoba lagi, waktunya sudah habis dan kita kehilangan kesempatan, maka kita harus mendaftar tahun depan. Ya dah? Nah, sementara kuliah di luar negeri tidak memerlukan tes, hanya memerlukan nilai kita. Dan saya lihat nilai-nilai anak kita cukup baik. Ya, saya melihat dari contoh 3 pelajar Malang, antara lain satu cucu saya bisa diterima dan dapat mengikuti perkuliahan yang berbahasa Inggris penuh. Dan yang dites mungkin selain nilai juga bahasa Inggrisnya, Pak, ya? Kan nanti ada sertifikasi bahasa Inggris. Oh, ketika di sana meskipun jadi kita dengan modal kuliah 12 tahun dan bahasa Inggris 12 tahun itu sebetulnya kita sudah bisa kuliah. Nah, tapi nanti ada untuk standarisasi kita perlu ikut dapatkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Tapi kalaupun kita tidak punya dan dianggap belum memenuhi Inggris kita bisa mengikuti kuliah Inggris 1 semester di sana. Kuliah bahasa Inggris di tempat orang yang berbahasa Inggris. Oh. Jadi tentu akan lebih cepat. Ya. Dan setelah 1 semester baru kita mengikuti kuliah untuk semua mata pelajaran. Jadi banyak kemudahan-kemudahan. Masuk tanpa tes. Kalau Inggris kita memenuhi, langsung kuliah sesuai jurusan. Kalau Inggris belum memenuhi, kita kuliah bahasa Inggris. Dan langsung kita menjadi warga universitas negeri di Malaysia. Dan di sana satu keistimewaan lagi, salah satunya Universitas Utara Malaysia, itu mahasiswa ada 30.000. 3.000 di antaranya mahasiswa dari 50 negara. Nah, itu sudah memperlihatkan bahwa kita berada di lingkungan dunia global. Yang kedua, seluruh mahasiswa tidak perlu cari rumah kos. Karena asrama penuh untuk 30.000 tersedia di dalam kampus. Jadi seluruh pelajar tinggal di dalam kampus, kuliah di dalam kampus ya sama. Sakit, ada rumah sakit dalam kampus, perpustakaan dalam kampus, gedung perkuliahan dalam kampus, masjid dalam kampus, rektorat dalam kampus, semua tangkai olahraga, termasuk golf, itu adalah olahraga mahasiswa. Tersedia, lapangan golf tersedia di dalam kampus. Sauna tersedia dalam kampus. Jadi sangat modern, mall tersedia di dalam kampus.
Jadi kampus modern, jadi betul-betul anak kita tinggal di dalam kampus, kemudian keluar dari asrama, berdiri di halte, sudah ada bus, karena luas area kampusnya 1061 hektar, sangat luas. Nah, itu ada bus yang membawa kita ke semua sudut-sudut kampus. Naik bus, turun di tempat kuliah, naik bus, turun ke perpustakaan, naik bus, turun ke mall. Semua tersedia. Jadi betul-betul di asrama, di tempat tinggal, nuansanya kampus, tidak ada nuansa lain. Di dalam asrama, di dalam tempat kuliah, nuansanya mahasiswa. Di perpustakaan, nuansanya mahasiswa. Jadi betul-betul kita 24 jam berada di lingkungan mahasiswa. Sehingga tata krama, pola pikir, sifat-sifat hari-hari kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh para pelajar lain. Tidak terkontaminasi oleh polusi-polusi dari luar. Bahwa kita harus tinggal di indekos, kita harus naik angkot, nah, itu tidak. Nah, itu sudah memberikan satu suasana yang membuat kita menjadi fokus di dalam belajar. Oke, menarik Pak. Nah, untuk ini yang sering sekali ditanyakan orang Indonesia Pak ya. Untuk biaya gimana itu Pak? Biaya. Selama orang tua punya keinginan untuk mengkuliahkan anaknya, nanti tamat SMA, tamat SMK, tamat madrasah aliyah akan kuliah. Memang direncanakan untuk kuliah, dia akan sanggup. Contohnya gini Pak, kayaknya UB itu kalau nggak salah ya, itu kan UKT-nya kalau nggak salah rata-rata 4-5 juta ya, satu semester. Jadi sebulan sejutaan lah ya Pak ya, sebulan sejuta lah. Nah, dengan segitu cukup Pak ya, untuk ketika orang tua itu sanggup mengkuliahkan ke UB, apa sanggup juga mengkuliahkan ke luar negeri atau perlu biaya yang lebih besar? Tidak persis seperti itu, ya. Karena kan suasana lingkungannya juga berbeda ya, suasana global ya. Suasana global kan menampung mahasiswa dari berbagai negara, ya, dan juga taraf kehidupan sedikit berbeda. Jadi kuliah ke luar negeri itu adalah mengejar satu tujuan akhir yang sama, yaitu menjadi insan global. Ya, nah, biaya sekolah di tiap negara itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan taraf kehidupan di tiap negara. Oke, jadi mahal murah tidak sesuai dengan nominal, tetapi dengan value, dengan nilai, ya. Dan itu untuk value yang kita beli itu kita tidak berbicara mahal karena nominal, tapi kita beli proporsional sesuai dengan nilai yang kita beli. Tamat sekolah dari universitas di luar negeri, kita bisa bekerja di luar negeri. Pak, dan pendapatan kita adalah pendapatan luar negeri. Ya, jadi artinya semua proporsional. Kita kuliah di luar negeri, lalu membayar sesuai dengan kehidupan di sana, lalu kita bekerja dan mendapat imbalan juga seperti di sana. Sebagai contoh, salah satu pelajar yang saya berangkatkan tahun 2004 ke Malaysia, dia mengambil jurusan IT dan dia lanjut master IT. Ya. Sekarang usianya kurang lebih 35-36 tahun. Itu 3 tahun lalu dia mendapat tawaran menjadi CEO, menjadi direktur utama dari perusahaan IT Eropa di Jakarta. Nah, apakah itu kita perlu bandingkan dengan biaya kuliah? Sangat-sangat tidak sebanding. Ya, menjadi orang nomor 1 perusahaan IT Eropa di Jakarta, di Indonesia, dan dia dihargai bukan sebagai orang Indonesia, tapi sebagai orang global. Sebagai proporsional global. Jadi kita jangan terfokus kepada nominal, ya tapi dan anak Indonesia sekarang ada di Universitas Utara Malaysia ada 500 orang.
Nah itu kan sudah mewakili 500 pelajar Indonesia sekarang sedang kuliah S1, S2, dan S3 di Universitas Utara Malaysia. Jadi sehingga kesimpulannya kalau ada kemauan bisa kok sebenarnya. Sangat bisa. Sangat bisa. Sebab kemarin itu di pameran pendidikan saya lihat yang mendaftar cukup banyak. Padahal biaya sekolahnya nggak mahal. 1,3 miliar untuk 1,4 miliar sampai sarjana. Di mana itu Pak? Di Australia. Oh di Australia. Libur. Dan ada yang daftar ya orang Dan Malang. banyak yang daftar. Gitu, ya. Nah, jadi artinya kita jangan terfokus kepada nominal. Dan saya mengambil pengalaman bahwa kuliah di universitas negeri di Malaysia dengan memperoleh beasiswa sekitar 70% sangat-sangat mampu digapai oleh Indonesia karena banyak anak Indonesia di sana. Oh, iya. Termasuk saya bilang 3 anak Malang tadi. Itu 30%-nya itu berapa Pak kalau dirupiahkan Pak per semester? Saya kira nanti kita masuk ke hal yang lebih detail. Oh iya. Kita lebih bagus masuk kepada lebih detail. Jadi artinya dengan mengambil contoh bahwasanya anak-anak Indonesia banyak yang sekolah di sana. Ya toh, sementara dia bisa masuk tanpa melalui seleksi yang harus bertanding sekian melawan pelajar-pelajar lain, sudah itu memungkinkan dia berada di lingkungan anak-anak antara bangsa, anak-anak internasional, yaitu sehingga value dia tentu sudah value global. Itu memberikan saya satu pengalaman bahwa dari 700 anak Indonesia yang saya berangkatkan, semua alhamdulillah berjaya mendapatkan ijazah dan bekerja di lingkungan dunia global yang mendapatkan nilai atau value pada waktu bekerja jauh daripada yang diperkirakan awal. Sehingga kita tidak perlu terfokus kepada biaya di awal. Biaya di awal. Karena juga tolong dicatat, kalau kita membeli sesuatu yang konsumtif itu adalah biaya, Pak. Artinya hilang, tidak kembali. Tapi kalau pendidikan itu investasi dan pasti kembali. Seperti contoh sekarang seorang anak usia 35-an atau di 32-an 3 tahun yang lalu sekarang menjadi CEO dari perusahaan IT Eropa. Apa kita mesti terfokus kepada biaya sekolah? Ternyata sekarang dia punya investasi sudah kembali berlipat ganda. Nah, jadi intinya saya terpanggil atau mengajak putra-putri generasi muda anak bangsa yang ada di Kota Malang, tamatan SMA, SMK, MAN, ayo kita jadi insan global. Kita kuliah ke Malaysia S1 dan Anda akan melanjutkan nanti S2 ke Australia atau ke Eropa, tapi kita lalui S1 kita di Malaysia dan kami siap membantu bersama Tugu Media. Siap. Kita akan memediasi, memfasilitasi. Karena kita tahu Desember ini anak-anak SMK, SMA, dan Madrasah Aliyah akan menerima rapot semester kelima. Nah, satu keistimewaan lagi, dengan rapot semester 5, kita sudah bisa mendaftar tanpa harus tunggu tamat. Kita sudah bisa mendaftar. Dan di bulan Januari, kita tahu kita diterima atau tidak. Oke, siap. Jadi artinya, ini kesempatan yang lebih baik daripada kuliah di dalam negeri. Kuliah dalam negeri tentu kita akan bulan Februari, bulan Maret baru mulai ikut seleksi. Ini tanpa ikut seleksi, bulan Desember kita daftar, bulan Januari dapat keputusan kita diterima. Dan artinya apa? Kita sudah mempersiapkan diri. Di bulan Januari kita sudah tahu kita diterima, sudah ada tempat untuk kuliah di universitas negeri di Malaysia. Dan bulan Februari, Maret kita selesaikan ujian sekolah akhir. Bulan April anak-anak bisa mendalami Inggris ke kampung Inggris di Kediri. 2 bulan, 3 bulan sudah mahir berbahasa Inggris. Sudah itu bulan September berangkat ke Malaysia untuk kuliah.
Jadi itu dampak positif yang bisa kita dapat. Jadi saya kesempatan yang bagus ini menghimbau, mengajak anak-anak Kota Malang, Arema, mari kita jadi insan global dengan kuliah di universitas di luar negeri, dalam hal ini di Malaysia, untuk menggapai masa depan global yang cemerlang. Dan kami bersama Tugu Media Group siap memfasilitasi, siap memotivasi, siap menginspirasi dan memberi masukan-masukan dari waktu ke waktu. Oke, siap. Jadi nanti kita taruh kontak person kita ketika ingin berkonsultasi Pak ya di YouTube ini. Oke, jadi mindset itu memang sangat yang paling menentukan Pak ya, bisa dibilang ya untuk kemajuan seseorang, kira-kira gitu Pak ya. Jadi dunia tidak seluas Kota Malang, masa depan tidak seluas Kota Malang, tapi seluas alam terbentang. Dan kita semua berkepentingan atau berhak untuk hidup sukses dan bahagia, sejahtera di seluruh pelosok dunia. Jadi jangan dikecilkan kita berada di Kota Malang. Siap. Dan menurut saya itu akan menjadi langkah lompatan yang luar biasa bagi misal orang yang keluarganya pas-pasan atau miskin hanya dengan pendidikan Pak yang bisa berkali-kali lipat investasi terbaik. Semua orang berhak untuk hidup sejahtera dan hidup bahagia. Ya, dan dunia terbentang menunggu kita untuk berada dimanapun seluruh pelosok dunia. Nah, jadi mimpi saya kira-kira kita bisa berangkatkan tahun ke tahun pelajar Kota Malang untuk kuliah ke luar negeri melalui Malaysia di universitas negeri. Jadi tidak hanya menunggu universitas negeri yang ada di Kota Malang, di Jawa Timur atau di Indonesia. Karena kita tahu bangku yang tersedia hanya 20% dari 100% yang mencari kesempatan untuk kuliah di universitas negeri. Oke Pak, menarik. Terima kasih. Semoga nanti mungkin kita nanti akan roadshow juga ke sekolah-sekolah, ke pemerintah agar ini bisa menjadi perhatian serius lah Pak ya. Karena mengubah daerah atau mengubah daerah ya, keluarga lah, lingkungan terkecil itu memang yang paling efektif itu dengan pendidikan Pak ya. Yes. Oke, itu saja mungkin podcast ini nanti akan menjadi sebuah gerakan yang simultan, tidak hanya diskusi, obrolan, tapi akan menjadi gerakan kita bersama, nyata. Dan nanti pikiran kita bahwa kalau orang Malang itu pikirannya ada ini Pak ya, mungkin ketika sudah ada contohnya Pak ya, di SMA 8 ada contohnya 5 ke Malaysia, maka adik-adik kelasnya itu akan otomatis gitu loh Pak, meniru itu. Kalau nggak ada contohnya itu memang agak sulit membayangkan Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Itu saja, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kita banyak belajar siang ini kepada Pak Surya Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.